Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online sekolah minggu kita, Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Bandung. Nah, Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan Alkitab, duduk dengan rapi dan sopan, dan kita akan mendengarkan khotbah. Mari kita mulai. Kita berhimpun dan bersekutu di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Amin. Ya, adik-adik, kita sekarang akan mengangkat sebuah pujian, yaitu setinggi-tingginya langit. Ayo adik-adik semua yang di rumah bisa bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama mengangkat pujian ini buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati kita. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh beribadah kembali meskipun masih secara online. Tuhan Yesus, tolong supaya kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan. Demikian juga dengan lingkungan di sekeliling kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan tidak ada yang mengganggu kami. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau boleh hadir bersama dengan kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, adik-adik masih ingat tidak cerita beberapa minggu yang lalu? Kita selama beberapa minggu ini sedang membahas tentang mujizat Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik ingat, pada minggu-minggu yang lalu ada sebuah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengubah air menjadi anggur. Betul sekali. Ada juga yang disembuhkan dari sakit penyakit. Masih ingat apa saja? Ya, ada orang buta yang disembuhkan. Ada juga orang yang lumpuh. Ada orang yang sakit kusta. Nah, hari ini kita juga tetap akan mendengarkan mujizat tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, kakak mau bertanya dulu. Ayat hafalan kita yang minggu lalu. Minggu lalu juga cerita tentang mujizat Tuhan Yesus, bukan? Ceritanya tentang apa? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, masih ingat ya? Dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa membuat semua orang yang hadir mendengarkan pengajarannya sampai kenyang. Nah, ayat hafalannya diambil dari Filipi 4 ayat 19. Masih ingat isinya apa? Iya, isinya adalah
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Nah, adik-adik yang belum hafal, diingat kembali ya. Jangan sampai ayat hafalan yang diberikan tidak diingat. Yuk, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca dari Alkitab. Oleh karena itu, segera ambil Alkitabnya dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang agung, firman Tuhan yang luhur. Biarlah firman-Mu boleh memimpin dan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari bagian kitab Yohanes. Kita buka Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 7. Sebetulnya cerita yang akan diceritakan hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi karena terlalu panjang, maka kakak akan membacakannya hanya sampai ayat 7 saja. Dengarkan baik-baik ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, sekarang kita dengarkan ceritanya. Jadi kita sudah baca bagian firman Tuhan itu. Jadi adik-adik, cerita ini bercerita ketika Tuhan Yesus sedang menuju Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, dia melalui sebuah kolam bernama kolam Bethesda. Nah, kolam Bethesda ini dipercaya bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di kolam itu banyak sekali orang-orang yang sedang menunggu untuk sembuh. Gimana caranya mereka bisa sembuh? Mereka duduk di pinggir-pinggir kolam dan menunggu kolam itu berguncang airnya. Katanya, kalau airnya berguncang, maka orang-orang yang sakit harus cepat-cepat masuk ke dalam kolam itu. Dan yang paling pertama masuk ke dalam kolam itu, maka dia akan sembuh. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sakit, apa yang adik-adik inginkan? Tentu kalau kita sakit, kita paling ingin untuk sembuh. Ya nggak? Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan rasanya tentu tidak nyaman. Ini juga yang terjadi pada seseorang yang ada di kolam Bethesda itu. Dia sudah 38 tahun sakit. Bayangkan adik-adik, 38 tahun itu lama ya. Nah, kalau adik-adik sekarang umurnya berapa tahun? Mungkin 7 tahun, atau 10 tahun, atau 9 tahun. Nah, orang ini sudah sakit selama berpuluh-puluh tahun. Ya, bahkan lebih lama dari
masa adik-adik hidup sampai saat ini ya, tentu dia sudah tidak sabar kapan saya bisa sembuh. Dia adalah orang yang tidak bisa berjalan. Maka pada saat itu di kolam Bethesda dia duduk di samping kolamnya. Tetapi setiap kali ketika kolam itu berguncang airnya, orang-orang yang lain sudah mendahului dia. Dan dia tidak bisa masuk ke dalam kolam itu karena dia tidak bisa berjalan. Tidak ada juga orang yang mau mengangkat dia. Karena masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus datang dan melihat. Kasihannya orang ini sudah 38 tahun tidak bisa berjalan. Maka pada saat itu Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kira-kira menurut adik-adik, apa yang akan dijawab oleh orang ini? Ternyata dia tidak langsung menjawab, iya aku mau sembuh. Tidak seperti itu. Yang dia katakan justru dia mengeluh, aduh saya sih gimana ya, saya nggak bisa masuk ke kolam itu katanya. Tidak ada orang yang mau mengangkat aku. Selalu orang lain mendahului masuk ke dalam kolam itu. Maka pada saat itu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, jika ada orang yang seperti ini? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, angkatlah tilammu. Adik, pada saat itu orang yang tadi tidak bisa berjalan, kakinya lumpuh, dia mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia langsung berdiri dan mengangkat tilamnya. Tilam itu ada alas ketika dia harus berbaring. Ternyata dia bisa berdiri. Kok bisa ya? Tuhan Yesus tidak menyentuh dia, Tuhan Yesus tidak memegang atau menggendong dia, tetapi pada saat itu Tuhan Yesus hanya berkata-kata, angkatlah tilammu. Dan pada saat orang ini melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ternyata dia sembuh, dia bisa berjalan. Ya, ketika dia berjalan, dia langsung mengangkat tilamnya dan dia langsung pergi. Dia lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Bahkan dia sendiri tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia itu. Nah, suatu hari ketika dia ke bait Allah, Tuhan Yesus melihat kembali orang ini. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang ini untuk berhenti berbuat dosa. Nah, di saat itulah orang yang lumpuh, yang tadi disembuhkan ini mengetahui siapa yang sudah menyembuhkan dia. Pada saat itu, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Kita baca bersama-sama ya, satu bagian di ayat ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa maksudnya ya? Tuhan Yesus bukan hanya ingin menyembuhkan fisik badannya orang itu, tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan bagaimana kebutuhan rohani orang itu. Tuhan Yesus mengingatkan, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Orang tidak bisa berjalan, itu adalah sesuatu yang menyiksa. Tidak bisa main, tidak bisa lompat-lompat. Kalau mau mengambil sesuatu juga harus minta tolong kepada orang lain. Nggak enak kan? Nah, begitu juga ketika kita berdosa, kita hidupnya jauh dari Tuhan. Itu pun adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kita tidak punya ketenangan hati, tidak punya damai sejahtera, hati kita penuh dengan ketakutan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus penuh belas kasih kepada orang yang lumpuh ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun sakit, dan dia juga bahkan membuat orang yang sudah lama ini sakit, dia
diingatkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus merupakan perwujudan kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Tuhan Yesus ingin kita manusia tidak jauh dari Tuhan, tetapi selalu bergantung kepada Tuhan. Baik adik-adik, itu cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan ayat hafalannya, kita akan mengangkat sebuah pujian dulu sebagai respon kita untuk firman Tuhan. Adik-adik tentu masih ingat ya lagu Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta. Nah, sekarang kita nyanyikan dengan liriknya diganti dengan Ada Orang Lumpuh. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 38b. Isinya adalah seperti ini. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Nah, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa dan kita lipat tangan, tutup mata. Adik-adik boleh mengikuti doa ini di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menunjukkan kebaikan-Mu pada semua orang. Kami sudah mendengar firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan, kami juga mau menjadi orang-orang yang Tuhan pulihkan keadaannya. Tuhan Yesus, hilangkanlah segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami, dan ketidakpercayaan diri kami. Biarlah kami boleh bergantung kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan juga perlindungan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya mereka selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami mengakhiri ibadah hari ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus menuntun kami pada hari-hari yang akan datang. Baik ketika kami beraktivitas dalam belajar di rumah masing-masing, maupun ketika kami melakukan hal-hal yang lain. Kiranya kami selalu berkenan dan membuat hati Tuhan Yesus senang. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, demikian tadi ibadah kita hari ini. Kita akhiri dulu dan tetap sehat ya di rumah. Sampai jumpa.